Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nabila dari Prodi Perpajakan dengan NIM C0 D02401. Di sini saya akan memaparkan yaitu materi dengan pemotongan PPh pasal 23. Sebelumnya, apa sih itu PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Kecuali yang sudah dikenakan PPh pasal 21, pajak ini dipotong oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada pihak yang menerima penghasilan. Lanjut, di sini ada dasar hukum tentang PPh 23. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah mengalami beberapa penghasilan hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur penghasilan PPh 23 atas yang dipotong saat transaksi. Yang kedua, ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengharmonisasi regulasi perpajakan termasuk ketentuan pemotongan dan tarif pajaknya. Yang selanjutnya ada PMK nomor 14 atau PMK 03 2015 tentang jenis jasa lain yang dikenakan PPh 23. Yang terakhir ada PMK nomor 69 atau PMK 03 2022 yang mengatur pajak atas teknologi finansial atau vintage termasuk pinjaman online P2P lending. Baik, selanjutnya ada objek PPh 23. Yang pertama ada dividen, bunga, dan royalti. Yang kedua ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Yang ketiga ada sewa penghasilan terkait penggunaan aset. Yang terakhir ada jasa teknik manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Lanjut, di sini ada subjek PPh pasal 23. Yang pertama, pihak yang penghasilan dipotong PPh 23 yaitu penerimaan penghasilan kewajiban pajak dalam negeri baik perorangan maupun badan serta bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kedua ada pihak pemotong PPh 23, pemotong pajak badan pemerintah perusahaan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan dan bentuk usaha tetap. Di sini ada tarif PPh pasal 23 yang dimana pertama ada tarif 5% dari jumlah bruto untuk dividen kecuali kepada wajib pajak orang pribadi dikenakan final. Yang dua, bunga royalti dan hadiah penghargaan dan bonus lain yang sudah dipotong PPh 21. Yang kedua, ada tarif yang 2% yang dikenakan dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset kecuali sewa tanah dan bangunan, imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Yang terakhir ada jasa lainnya sesuai dengan ketentuan PMK nomor 14 atau PMK 03 2015. Lanjut, tarif yang ketiga khusus untuk vintage berdasarkan PMK nomor 69 atau PMK 03 2022 itu vintage dalam negeri 15%, vintage di luar negeri itu 25%. Yang keempat ada tarif yang lebih tinggi untuk yang tidak memiliki NPWP. Nah, yang pertama ada 30% untuk dividen, bunga, dan royalti. Yang kedua ada 4% untuk jasa tertentu. Yang terakhir ada 50% untuk hadiah dan undian. Pemotong PPh 23 bentuk badan itu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau yang biasa disebut BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang kedua ada pemotong PPh 23 oleh orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri hanya memotong PPh pasal 23 atas sewa saja yang ditunjukkan sebagai pemotong PPh 23. Harus ada surat keputusan penunjukan atau SKP yang diterbitkan oleh kepada kantor pelayanan pajak atau KPP, namun tidak ada format baku yang tersedia. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjukkan Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh 23 sesuai dengan KF 50 PJ 1994, yaitu yang pertama ada 1 akuntan, 2 arsitek, 3 dokter, 4 notaris, 5 pejabat pembuat akta tanah atau PPAT kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggara pembukuan
atas pembayaran berupa sewa, wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Nah, di sini ada pengecualian PPh 23 yang dimana pembayaran kepada bank baik secara langsung maupun berulang, sewa dalam sewa guna usaha dengan hak opsi tidak dikenakan PP 23, dividen atau laba yang diterima oleh pesaran terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD, cadangan laba yang ditahan dan kepemilikan sahamnya minimal 25% dari modal yang disetor. Bagian laba yang diterima anggota dari badan usaha tertentu seperti perseroan komoditer, firma dan koperasi. Sisa hasil usaha atau biasa disebut SHU yang dibayarkan kepada koperasi kepada anggotanya. Penghasilan dari jasa keuangan yang berperan sebagai penyalur pinjaman atau pembayaran. Dengan pengecualian ini, beberapa transaksi keuangan tidak dikenakan pemotongan PP 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, kesimpulan dari materi saya ini akan saya bacakan. PPh pasal 23 berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari penghasilan non-karyawan seperti modal, jasa, dan sewa melalui mekanisme pemotongan oleh pemberi penghasilan. Aturan ini mendukung transparansi dan kepatuhan wajib pajak serta disesuaikan dengan perkembangan ekonomi melalui berbagai pembaruan perundangan dan regulasi terbaru. Penerapan sistem e-Bupot juga membuat pelaporan pajak lebih efisien dan akuntabel. Dengan memahami ketentuan tarif dan cara pelaporan PPh 23, wajib pajak diharapkan dapat memenuhi kewajibannya secara benar dan berkontribusi aktif dalam penggunaan nasional. Sekian, terima kasih atas materi saya ini. Maaf jika ada salah kata. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.